Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anakku sekalian? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, insyaallah persempatan kali ini kita akan belajar materi tarikh kelas 4 tentang keteladanan Nabi Zulkifli alaihissalam. Namun sebelumnya, marilah kita awali bersama-sama membaca doa basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, silsilah keluarga. Kita harus tahu dong silsilah keluarga dari Nabi Zulkifli. By the way, kalian tahu tidak sih kalau nama kecil Nabi Zulkifli itu adalah Bashar? Ada yang juga menyebutnya Bishar. Bashar adalah putra dari Nabi Ayub alaihissalam bersama Rahmah yang diselamatkan saat rumah mereka runtuh. Dalam sejarah disebutkan loh teman-teman, anak-anakku sekalian, bahwa putra-putri Nabi Ayub semuanya wafat, kecuali satu yang Allah selamatkan, yakni Bashar. Dan kalian harus tahu juga bahwa Bashar itu termasuk cucu dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, bagaimana sekarang kisah hidup beliau? Kisah hidup Nabi Zulkifli alaihissalam. Anak-anak, dulu ada suatu negeri loh, namanya Rum. Sebuah negeri yang dipimpin oleh raja yang bijaksana bernama Raja Ilyasa. Namun, sang raja gelisah karena di usianya yang sudah tua belum memiliki pewaris tahta kerajaan. Untuk itulah, kemudian ia membuat sayembara bagi rakyatnya. Beliau berkata, "Siapa yang sanggup berpuasa di siang hari, beribadah di malam harinya, dan tidak suka marah, maka ia akan menjadi raja." Itulah syarat yang ditetapkan oleh sang raja. Nah, pemuda yang bernama Bashar mengangkat tangannya dengan berani dan bersedia memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh sang raja. Dan ia membuktikan semua syarat sanggup ia lakukan, sehingga ia pun dikenal sebagai Zulkifli, orang yang memiliki kesanggupan. Raja Ilyasa kagum kepadanya. Ia memanggilnya kemudian resmi mengangkatnya sebagai raja yang baru, raja yang muda, namun pemberani dan bertanggung jawab. Berita ini ternyata membuat iblis terusik tidak senang. Dan ia mencari cara untuk membuat Nabi Zulkifli alaihissalam marah. Maka anak-anakku sekalian, sang iblis mulai melancarkan tipu dayanya. Iblis menyamar sebagai seorang kakek yang sengaja datang menemui sang raja
selepas menunaikan ibadah di waktu zuhur. Sang kakek mengadu kepada sang raja bahwa ia telah dianiaya oleh kaumnya. Dengan tenang sang raja menasihati sang kakek. Kakek, datanglah besok pagi ke persidangan agar kami bisa memberikan putusan yang seadil-adilnya. Maka sang kakek pun pergi. Keesokan harinya, sang raja sudah duduk di atas singgasananya bersama para penasehat dan pengawal-pengawalnya. Dari pagi beranjak siang sampai waktu zuhur, ternyata sang kakek tidak menampakkan batang hidungnya. Rupa-rupanya ia sengaja menguji kesabaran Nabi Zulkifli agar tampak kemarahan pada beliau. Tapi rupa-rupanya iblis salah, karena Nabi Zulkifli tidak sedikit pun marah. Justru dia tetap sabar. Waktu pun berlalu. Tatkala sang raja hendak beristirahat, tiba-tiba sang kakek datang kembali. Kini dia mengadu lebih sedih, diiringi tangisan. Ia mengatakan bahwa dirinya lagi-lagi dianiaya oleh kaumnya. Dengan jawaban yang sama, sang raja menasihati, datanglah kek ke meja persidangan. Insya Allah kita akan berikan putusan yang seadil-adilnya. Maka sang kakek pun keluar lagi. Sang raja berniat untuk beristirahat. Maka ia berpesan kepada pengawal agar selama beristirahat jangan sampai ada orang yang mengganggu dirinya. Tidak lama berselang, sang raja pun istirahat. Ternyata iblis datang kembali. Sengaja untuk mengganggu sang raja yang beristirahat agar hilang kesabarannya. Tetapi dia nggak bisa berhadapan langsung dengan sang raja, karena kini pengawal menjaga ketat peristirahatan sang raja. Sang kakek datang ingin menemui sang raja. Maka sang pengawal dengan tegas mengatakan, tidak bisa kakek. Sang raja beristirahat dan beliau berpesan tidak boleh diganggu. Mohon maaf kakek. Mohon maaf kakek. Mohon maaf sekali lagi. Pulanglah kek. Maka sang kakek bersikeras ingin menemui sang raja. Tapi lagi-lagi sang pengawal mengatakan, mohon maaf kakek, kembalilah besok hari. Kemudian sang pengawal berpikir, di luar sana banyak pengawal yang menjaga kerajaan berlapis-lapis. Kenapa sang kakek bisa sampai ke sini? Jangan-jangan dia bukan manusia biasa. Jangan-jangan ini jelmaan jin atau setan. Maka saat itulah kedok sang kakek terbongkar bahwa dirinya bukan manusia. Dan ia gagal deh untuk merusak kemuliaan sifat sabar yang dimiliki oleh sang raja Nabi Zulkifli. Anak-anakku sekalian, ternyata ujian kesabaran beliau gak sampai di situ loh. Karena setelah itu ada sekelompok orang durhaka yang sengaja mengganggu ketenangan kerajaan. Maka sang raja mengumpulkan rakyatnya, mengumpulkan pasukannya, dan memerintahkan mereka memerangi orang-orang yang durhaka.
Tapi apa yang terjadi? Jawaban mereka membuat kaget sang raja. Karena rakyatnya, pengawalnya, tentaranya tidak mau berperang. Namun, perkara ini tidak menjadikan sang raja marah kepada mereka. Maka, sang raja mencari tahu apa gerangan. Kenapa mereka tidak mau berperang? Setelah ditanya, setelah diusut, ternyata mereka mengatakan, kami masih muda, kami masih punya istri, masih punya anak-anak, dan kami ingin hidup. Oh, ternyata mereka takut mati dalam peperangan. Dan mereka mengatakan, kami akan berperang wahai nabi, kami akan berperang wahai raja, jika kau menjamin keselamatan kami. Sang raja hanya tersenyum dan dia berdoa pada Allah. Ya Allah, berilah keselamatan bagi rakyatku dalam berperang. Dan Allah mengabulkan itu. Maka berangkatlah mereka berperang untuk membasmi orang-orang durhaka yang telah mengganggu ketenangan kerajaan. Tahukah kalian anakku sekalian, apa yang terjadi di medan perang? Mereka berperang dan gagah perwira, gagah perkasa, menumpas orang-orang durhaka. Dan mereka kembali dalam kemenangan. Tak satu pun di antara mereka yang wafat atau binasa. Gagal lagi mereka untuk menghilangkan kesabaran sang raja. Nah, anakku sekalian, kisah ini tentang kesabaran Nabi Zulkifli telah Allah rekam untuk kita dalam surah Al-Anbiya ayat 85. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Ismail wa Idris wa dzal kifl kullum minas sabirin. Dan ingatlah kisah Ismail, Idris, dan Zulkifli. Semuanya tergolong orang-orang yang sabar. Alhamdulillah anakku sekalian, Zulkifli orang memiliki kesanggupan yang awalnya bernama Bashar, yang dikenal kemudian sebagai Nabi Zulkifli ini, terus memimpin dengan penuh kesabaran sebagaimana kesabaran yang telah diwariskan ayahnya kepada beliau. Nah, tentunya setelah mendengarkan kisah tadi, anak-anakku bisa mengambil hikmah, bisa mengambil pelajaran tentang keteladanan Nabi Zulkifli. Anakku sekalian, di antara sifat yang perlu kita contoh dari beliau, di antaranya adalah menepati janjinya. Kemudian, rajin beribadah. Dan yang tidak kalah pentingnya, selalu bersabar. Apapun keadaannya, apapun ujiannya, tidak menjadikan beliau melepaskan kemarahannya karena tingginya tingkat kesabaran beliau. Masih ingat pepatah yang satu ini? La taghdab walakal jannah.
Janganlah kamu marah, maka bagimu surga. Anak-anakku sekalian, sifat ini menjadi penting. Sifat ini menjadi menarik untuk kita teladani dalam kehidupan sehari-hari, agar hidup kita juga bisa mulia seperti beliau dan disayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anakku sekalian, tidak bijaksana dong kalau sudah belajar begitu lama, memperhatikan dengan seksama, dan tidak terasa sudah mau berakhir nih kalau kita belum menguji kemampuan kita. Ayo disiapkan ya, sekedar untuk memastikan seberapa tinggi konsentrasi kalian dalam belajar. Ada 5 soal saja. Silakan dijawab ya. Yang pertama, nama kecil Nabi Zulkifli alaihissalam adalah? Ayo dijawab. Disimpan dulu ya jawabannya. Nanti kita koreksi teman-teman, anak-anakku sekalian, bersama-sama. Yang kedua, ayah Nabi Zulkifli alaihissalam bernama? Mudah ya rasa-rasanya. Yang ketiga, 3 syarat yang dijalankan Nabi Zulkifli alaihissalam adalah? Mulai berpikir nih ye. Ayo diingat-ingat kembali. Yang keempat, Nabi Zulkifli alaihissalam dikenal sebagai nabi yang memiliki sifat. Rasa-rasanya ini terlalu mudah ya. Semuanya mungkin bisa menjawab dengan baik ini. Tapi ada satu lagi loh. Ding ding. Raja yang berkuasa pada masa Nabi Zulkifli alaihissalam bernama? Iya, silakan anak sekalian dijawab. 5, 4, 3, 2, 1. Mari kita cocokkan ya. Yang pertama, nama kecil Nabi Zulkifli alaihissalam adalah? Ya, apa? Benar sekali, Bashar atau Bisar. Yang kedua, siapa yang mau jawab? Ayah Nabi Zulkifli alaihissalam bernama? Wow, kompak sekali kalian, luar biasa. Betul-betul anak istimewa. Nabi Ayub alaihissalam. Nah, yang ketiga ini ya. Ayo diingat kembali 3 syarat yang dijalankan Nabi Zulkifli alaihissalam. Siapa yang mau jawab? Ya, silakan. 1, oke. Yang kedua? Betul, 3. Wow, luar biasa, amazing. Hebat, keren. Jawaban keren ya. 3-tiganya betul semua. Yaitu berpuasa di siang hari, beribadah di malam hari, dan tidak marah. Yang keempat, Nabi Zulkifli alaihissalam dikenal sebagai nabi yang memiliki sifat? Oke, benar sekali. Sifat sabar, hebat ya. Pinter memang. Anak keempat, istimewa. Yang terakhir nomor 5. Ayo, siapa raja yang berkuasa pada masa Nabi Zulkifli? Ya, benar sekali. Bagus. Raja Ilyasa. Nah, anak-anak sekalian, Pak Guru ucapkan selamat bagi yang menjawab sempurna dan tetap semangat bagi yang belum sempurna. Terus berlatih ya, asah kemampuanmu ya, agar akal kita selalu tajam dan siap kapan saja saat dibutuhkan. Anakku sekalian, rasa-rasanya kita sudah mau berakhir nih. Tapi Pak Guru ada satu pesan ya. Hazanah ilmu. Untuk memperkaya pengetahuan kita tentang kisah Nabi Zulkifli ini, anak-anakku dapat menyimak video lainnya ya di channel YouTube Kisah Para Nabi, dan juga bisa mengakses atau membaca buku-buku. Yang pertama tentunya buku kita dong, buku PAI, Pendidikan Agama Islam.
Halaman berapa? 66 sampai 67. Yang kedua, bisa membaca ensiklopedi Bocah Muslim terbitan Mizan atau ensiklopedi lainnya. Tentunya Pak Guru yakin ada di dalamnya kisah para nabi, termasuk Nabi Zulkifli alaihissalam. Atau yang ketiga, di sumber ilmu lainnya, bisa mendengarkan ceramah pengajian, bertanya kepada ayah dan bunda, atau berbagi informasi dengan teman-teman. Insya Allah, kalian akan semakin luas pengetahuannya. Akan semakin banyak ilmunya, sehingga bisa bermanfaat bagi teman-teman dan bagi orang lain. Selamat belajar ya. Semoga sukses untuk kalian. Ya, Pak Guru ucapkan terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan dalam pembelajaran ini, dan semoga kita bertemu dalam kesempatan yang berbeda, dalam suasana yang berbeda, dan tentunya lebih baik, lebih bersemangat, dan lebih ceria. Anak-anakku sekalian, syukron kasir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.